warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita percurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sapaannya di bertemu. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi briefing dengan tema 4 nasihat istimewa dari Rasulullah. Kesuksesan adalah impian setiap manusia. Sukses hidup di dunia dan di keabadian. Kesuksesan akan senantiasa mengantarkan kita pada kebahagiaan. Setiap manusia pun memiliki caranya masing-masing dalam menggapai kesuksesan. Namun, tidak sedikit pula yang sulit menyadari tentang bagaimana cara menggapai kesuksesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat istimewa kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangatlah dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan itu sangatlah jauh. Ringankanlah beban bawaanmu karena lereng bukit itu sangatlah sulit untuk dilalui. Dan ikhlaslah dalam beramal karena Allah Maha Teliti. Ada 4 nasihat istimewa yang disampaikan Rasulullah mengenai kunci sukses hidup di dunia maupun di akhirat. Pertama, membaharui niat. Kita sebagai nahkoda diri kita sendiri hendaknya memastikan kapal dalam kondisi prima. Begitupun dengan niat, karena niat merupakan kunci dari setiap amal. Hendaknya kita selalu mengupgrade niat ketika sudah luntur, seperti menyusun rencana dengan baik, ingat tujuan awal, dan meneguhkan langkah kita menggapai kesuksesan yang diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk meraih ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Kedua, mempersiapkan amal terbaik. Amal terbaik merupakan bekal terbaik, bukanlah popularitas, harta, dan lain sebagainya. Bagi siapa saja yang tidak cukup bekal untuk di akhirat kelak, mereka akan menyesal. Maka hendaknya setiap dari kita untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk mendapatkan tempat mulia di keabadian. Allah berfirman, Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Ketiga, tidak terlena dengan kehidupan di dunia. Makin banyak barang bawaan, akan makin berat pula beban yang akan ditanggung. Hanya di akhirat tempat yang sebenar-benarnya rumah kembali bagi siapa saja yang akan dihisab atas apa yang dimilikinya. Keempat, ikhlas dalam beramal. Hendaknya setiap dari kita memurnikan segala perbuatan yang kita lakukan hanya untuk meraih ridho Allah. Keikhlasan menjadi komponen penting yang menghiasi setiap amal yang dilakukan. Dengan ikhlas, kita dapat menangkap tentang bagaimana amal kita memiliki nilai di hadapannya. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongannya sehingga kita dapat menggapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin. Mungkin itu saja materi briefing dari saya. Selanjutnya kultum yang akan disampaikan Mbak Vera. Terima kasih Mbak Tata atas waktunya. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kultum yang bertemakan ikhtiar. Dalam kehidupan ini, setiap manusia memiliki harapan dan doa. Namun, Islam mengajarkan bahwa doa harus disertai dengan ikhtiar, yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan sesuai kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah engkau, lalu bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin. Allah mencintai hambanya yang bekerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah. Kadang ikhtiar kita belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun yakinlah tidak ada usaha yang sia-sia di sini. Di sisi Allah, bisa jadi Allah menunda, mengganti dengan yang lebih baik, atau menjadikannya pahala. Maka marilah kita terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai doa dan tawakal. Semoga setiap langkah kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Tata. Terima kasih Mbak Vera atas materi kultumnya. Selanjutnya membaca 10 ayat akhir surat Al-Fatihah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebelum lanjut doa pagi, adakah yang mau didiskusikan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkaitan dengan informasi yang sudah saya sampaikan kemarin sore ya teman-teman. Jadi kami dari tim kantin mohon dengan sangat kerjasamanya buat teman-teman yang membeli di kantin untuk mengisi form penjualan yang sudah disediakan, karena nantinya keuangan kantin mau mengadakan pencatatan baik dari pembelian maupun dari penjualan. Jadi nanti tersusun laporan keuangan kantin yang akan rilis setiap bulan. Jadi wajib banget ya buat mengisi form yang sudah disediakan supaya nanti juga bisa memudahkan Mbak Silvi dalam penyusunan laporan keuangan. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih? Mungkin lupa ya, misalkan teman-teman lupa ternyata belum mengisi formnya gitu kan. Nah nanti dari kami akan menempelkan SOP yang akan ditempelkan di masing-masing kantin. SOP-nya itu terkait pembelian atau terkait SOP pembelian di kantin. Nah di situ ada kayak notis ya, wajib mengisi kayak gitu. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman itu lupa tidak mengisi form penjualan itu. Itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Beda? Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani atas informasinya. Lanjut ke doa pagi. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, dan Allahu Akbar 3 kali. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala nikmat dan berkah-Mu hari ini, hari-hari yang telah kami lalui serta hari-hari mendatang. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, keluarga kami, konsumen dan semua mitra PT Alika Muslim Indonesia. Dengan ikhlas kami juga mau memaafkan siapapun yang menyakiti kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa kami bekerja untuk dunia dan akhirat. Untuk itu ya Allah, dengan rendah hati kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan rezeki yang baik, mantapkan
Lapangkan hati kami agar kami dapat bekerja dengan ikhlas sebagai amal soleh yang Engkau ridho. Tanamkan di dalam hati kami kesadaran, kesabaran, tanggung jawab, kejujuran, dan kebersamaan, serta saling pengertian dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya Allah, mampukan kami bisa bekerja sama, bahu-membahu bersama tim mengembangkan perusahaan Alika agar menjadi perusahaan terkemuka dalam penyediaan layanan toko online produk muslim yang solid, meningkatkan keimanan dan mencapai apapun yang diharapkan oleh konsumen kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami dan jauhkan kami dari kerugian. Izinkan agar semua layanan kami memberi manfaat kesuksesan dan kebahagiaan bagi siapapun yang menggunakannya dan dikenal serta diterima masyarakat seluruh dunia. Ya Allah, kami bersama-sama mempunyai mimpi profit penjualan Alika tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya minimal 1 bulan 100 miliar. Mampukan kami untuk bisa mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan sehingga hidup kami lebih sejahtera, bahagia, dan punya kemampuan memberi lebih banyak lagi. Syukur dan terima kasih ya Allah, Engkau mau mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Amin, amin ya Rabbal alamin. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya, dari saya apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.